Oke, silakan dulu Kak. Iya, terima kasih. Oke, sebelumnya nama kakak siapa? Tori, Oke, Tori. Tadi kesini kenapa Kak? motor Mbak. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Gracia Naisila, mahasiswi psikologi yang pada hari ini akan menemani sesi konseling Katolik pada hari ini. Sebelumnya saya saat ini sedang ditemani oleh supervisor saya, di mana nanti jika ada hal yang dapat membahayakan diri Katolik, saya ataupun orang lain akan segera saya laporkan ke supervisor saya. Oke, sebelumnya dalam tahap konseling kita hari ini, kita akan membahas 3 tahap, yaitu action, eksplorasi, sama insight. Tapi pada tahap sesi konseling pada ini, kita lebih berfokus pada tahap eksplorasi, di mana kita akan membahas atau menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang mungkin sedang dialami Katolik pada saat ini. Nah, sebelumnya itu saya mohon izin untuk melakukan perekaman, tetapi Katolik tenang saja, segala data dan hal-hal privasi Katolik akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling pada hari ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelumnya? Enggak, lanjut aja. Oke, Katolik sebelum memasuki tahap sesi konseling kita pada hari ini, kalau boleh tahu, harapan Katolik selanjutnya setelah mengikuti sesi konseling ini apa? Mungkin bisa membuka wawasan untuk diri saya, sama bisa terbuka untuk diri sendiri. Oke, selain itu mungkin ada lagi? Wah, itu sih Kak. Oke, nah alasan Katolik mengikuti sesi konseling pada hari ini, mungkin kayak ada permasalahan yang ingin diceritakan, kayak mencari tahu gitu. Wah, pas banget sih Kak. Sebenarnya ingin mengutarakan semester akhir sih Kak. Soalnya saya anak semester akhir. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih mendalam kayak gimana kayak kehidupan sebagai mahasiswa semester akhir. Kalau mau dibilang semester akhir sih enggak ya Kak. Iya. Lebih ke bablas semesternya. Karena sekarang saya semester 9. Ada plus minusnya juga di semester 9 ini. Di satu sisi ada tuntutan orang tua yang harus selesai. Di satu sisi saya masih pengen santai gitu. Iya, iya. Seperti itu Kak. Berarti di semester ini kayak ada tuntutan, tapi di satu sisi lain tuh kayak Katolik tuh masih pengen have fun gitu ya, Iya kayak benar. senang-senang dulu. Oke. Masih senang sama Jogja soalnya. Oke. Oke, sebelumnya itu Katolik sempat menyinggung soal tuntutan dari orang tua yang harus cepat lulus, tapi di satu sisi lain itu Katolik itu masih pengen have fun dengan dunianya Katolik sendiri ya. Iya benar. Nah, ada nggak kayak transisi dari semester awal sama semester baru gitu yang kayak bebannya itu kayak tinggi banget, kayak tugas yang menumpuk gitu? Sisinya sih jelas ada ya Kak, dari semester 1 ke saya sekarang kan kebetulan semester 9. Ya. Semester 9 itu jauh banget sih transisinya Kak. Dimana kayak semester 1 itu masih rajin ngerjain tugas, walaupun tugasnya banyak tapi excited kita ngerjain itu masih banyak gitu, masih kuat. Ketimbang di semester akhir kayak gini, tugasnya sih lebih minim ya, soalnya masih ada 2 matkul kan, agak minim. Tapi tingkat kemalasan itu karena dari level semester itu, Iya. tingginya level semester sama tingginya tingkat kemalasan itu nggak jauh berbeda sih kan. Oke. Tapi pernah nggak kayak di satu momen kayak Katolik kayak meninggalkan tanggung jawab Katolik sebagai seorang mahasiswa, kayak nggak ngerjain tugas atau menunda-nunda tugas gitu? Mungkin bisa diceritain? Ada Kak, iya itu pas saya kalau nggak salah semester 7 after dari magang, soalnya saya magang 1 semester di semester 6. Ya. Magang itu kan saya 1 semester, betul-betul nggak ada masuk kuliah, nggak ada ngerjain tugas, nggak masuk kelas, pure hanya magang. Nah setelah dari itu ngambil mata kuliah di semester 7, wah itu hampir berapa matkul ya emang, kalau istilah mahasiswa itu AFK dari matkul itu. Seperti itu Kak. Oke, berarti kayak harus menyesuaikan lagi dari magang terus masuk ke semester 7 lagi tuh agak ini ya? Iya agak berat gitu. Oke.
Oke, sekarang aku pengen tahu nih, bagaimana nih pandangan Katolik sebagai mahasiswa akhir selama menjalani itu gimana, kayak dari point of view-nya Katolik itu gimana? Kayak, mungkin kayak pengalaman suka dukanya gitu bisa diceritain lebih. Kalau untuk pribadi saya sih plus minus ya kak. Ya. Kayak satu sisi nggak rela ninggalin Jogja, tapi tuntutan orang tua harus kelar ya kuliahnya. Satu sisi saya seneng juga kak, karena ada hiburan. Hiburan yang saya maksud itu kan saya masih ngulang 2 matkul nih, ambil 2 matkul setelah sama adik tingkat. Nah itu seru, kayak ada suasana baru, interaksi sama adik tingkat yang dulunya nggak akrab tapi sekarang setelah jadi akrab. Ada proyek kelompok juga yang bisa berinteraksi sama anak-anak angkatan di bawah seperti itu. Oke, berarti kayak dengan bertemannya Katolik atau sekelas bareng adik-adik gitu tuh, kayak Katolik itu kayak nemu spark baru, kayak suasana baru gitu ya, ya kayak. Iya. Oke, ya sekarang ada nggak kayak dampak yang mungkin Katolik rasain sebagai mahasiswa aku, kayak kesibukannya gitu yang mungkin bisa merubah pola tidur, kayak kegiatan rutinitas itu yang berubah banget, mungkin bisa diceritain. Nah kalau dampaknya ya kayak jam tidur sih nggak beraturan, kayak ada waktu dikit tidur, bangunnya entah kapan, ada ngantuk dikit tidur. Kalau untuk fun-funnya sih mancing sih, waktuku Mancing. sekarang banyak untuk mancing. Oke, berarti mostly kayak kesibukan adik-adik itu mancing atau Iya mancing, sama sekarang kan kemarin baru resign dari kerjaan juga, kayak karena udah apa namanya, udah janji juga sama orang tua harus kelar semester ini. Jadi mau nggak mau ngerjain skripsi, matkul juga masih ada harus dikelarin di semester ini. Jadi kegiatan saya keseharian paling mancing, tidur. Nah, tadi Kak Torik sempat ngomong soal kayak kerja part time gitu. Mungkin kayak Kak Torik bisa ceritain gimana kayak Kak Torik kayak manage waktu, kayak waktu untuk kerja, kuliah, sama mana itu bisa diceritain. Oh kebetulan tempat kerja saya kemarin sih enak ya, karena mendaftar itu sekalian ngasih teresan, jadi kayak mata kuliah dilihat juga waktunya disesuaikan. Jadi kalau hari ini nggak ada matkul, hari ini saya kerja lah, seperti itu. Nggak ada inilah, nggak ada yang tabrakan sama jadwal kuliah, nggak banyak. Oke. Nah, dan kalau untuk kayak setelah lulus nanti nih Kak Torik udah ada kepikiran mau ngapain? Mungkin untuk kedepannya, planning kedepannya. Kalau untuk bener-bener fresh graduate ya, paling bantu-bantu usaha kakak, nggak akan langsung terjun ke dunia kerja yang real gitu, paling bantu-bantu usaha kakak sih. Oke, berarti kayak masih fokus untuk bantu usaha keluarga ya, terutama kakak. Oke, Kak Torik pernah nggak kayak ada perasaan capek atau lelah gitu sama menjalani sebagai kesibukan sebagai mahasiswa? Jujur tiap hari sih kayak rasanya lelah ya, soalnya jadi beban gitu, tuntutan harus selesai di semester ini. Berarti beban sama rasa lelah itu kayak campur aduk ya? Iya. Oke. Makanya hiburannya mancing. Oke, berarti hiburan itu sekali tuh macam doang ya? Iya mancing. Oke, selama Kak Torik menceritakan pengalaman sebagai mahasiswa aktif, aku merasa relate sedikit saat transisi dari kehidupan SMA terus ke perkuliahan. Kayak responsibility kita itu sebagai manusia itu tanggung jawabnya makin gede, kayak pembagian waktunya itu juga kita harus pintar. Dan mungkin pas waktu SMA itu saya itu waktu itu kebanyakan untuk main, tapi sekarang di masa perkuliahan ini itu banyak untuk belajar, ngerjain tugas, deadline, dan tanggung jawab itu makin besar. Dan itu menurut saya tuh sangat relate dengan situasi Kak Torik saat ini. Iya sih. Kalau boleh tahu kakak sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 5. Wah lagi padat-padatnya Iya, itu tuh. bener kayak praktikum lagi membludak banget Kak. Lagi full SKS ya? Iya benar. Oke, dari awal sampai akhir ini menurut saya Kak Torik itu udah oke banget, udah bisa survive sejauh ini. Dimana tuh kebanyakan orang-orang kayak di semester akhir ini banyak nyata, tapi Kak Torik memilih untuk lebih bertahan. Di satu lagi juga kayak tanggung jawab dari orang, kayak tanggung jawab itu harus cepat lulus ada, tapi Kak Torik itu masih bisa membagi waktu itu dengan
kehidupan pribadi itu udah oke banget, kayak kerja part-time itu menurut saya itu suatu pencapaian atau sesuatu yang bisa diapresiasi. Soalnya apa ya, kemarin itu kalau nggak part time nggak ada duit buat main sih, Lebih gitu ya. Iya. Buat sama waktu ngisi waktu kosong aja sih. Oke, Kak. Sekarang mungkin kayak karena waktu kita mulai terbatas. Nah, dari awal sampai akhir ini bisa saya tangkap selama sesi konseling kita pada hari ini, Katolik sebagai mahasiswa itu banyak tuntutan ya, kayak dari orang tua yang harus cepat lulus, terus kayak tanggung jawab lainnya untuk kayak cepat sidang, ngurusin itu banyak banget ya Kak. Terus kayak rasa lelah kayak harus disamping kayak kerja part-time, kayak kehidupan pribadi itu lumayan ya. Oke. Mungkin sesi konseling kita pada hari ini cukup kita selesaikan pada hari ini saja. Terima kasih juga untuk pada Katolik yang sudah mau meluangkan waktu berbagi cerita kepada saya. Semoga wisudanya cepat kelar, wisudanya cepat selesai, dan tabungan itu semuanya beban di pundak itu cepat terangkat lah. Oke, sekian dan terima kasih. Saya sih juga mungkin terima kasih ya sama kakak Gegis karena bisa buat saya jadi terbuka untuk diri sendiri, sama kakak juga semangat penyiarnya yang sekarang semisanya lagi padat-padat ya. Iya, benar sekali. Semangat lah, usahakan kumlot lah. Amin. Oke. Ya makasih ada